Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Fa ya ahballah wa ahbab Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di pagi hari ini tentunya kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga berbagai kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Maka sudah semestinya kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan cara apa? Menggunakan nikmat-nikmat tersebut guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ikhtiar yang kita lakukan di pagi hari ini yaitu mempelajari ilmu nahwu ya, tingkat pertengahan dan bisa dibilang lanjutan menggunakan kitab Mutammimah. Pada kali ini kita melalui syarahnya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi ya, dengan kitab beliau berjudul Ad-Durrah Al-Bahiyah. Dan tentu tak lupa juga salawat iring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Baik teman-teman semua, insyaallah kita lanjutkan kembali materi kita. Bahwasanya sedikit mengulangi, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana ya konsep i'rab ya dan juga konsep bina. Lebih tepatnya pertemuan yang lalu itu kita membahas apa? Bina. Maka kita akan temukan dua istilah yaitu i'rab dan bina. Nah, i'rab dan bina ini adalah keadaan yang terjadi di akhir kata. Keadaan yang terjadi di akhir kata. I'rab itu adalah perubahan, sedangkan bina itu adalah luzum, yaitu konsistensi atau tetapnya suatu keadaan akhir suatu kata. Nah, maka di sini kita langsung fokus kepada isim. Kita langsung fokus kepada isim. Dikatakan oleh penulis Mutammimah yaitu Al-Imam Ar-Ra'ini, ya, Al-Imam Al-Hattab, ya, rahimahullah taala. Al-ismu dorbani di sini dikatakan, ya. Isim itu ada dua macam. Isim itu ada dua macam. Ini tentu ketika isim ditinjau dari keadaan akhirnya, ya. Ada isim yang keadaan akhirnya itu bisa berubah dan ada isim yang keadaan akhirnya itu tidak bisa berubah. Nah, yang pertama adalah mu'rab. Mu'rab itu adalah kata yang beri'rab. Ya. Kata yang keadaan akhirnya itu bisa berubah, maka disebut mu'rab. Dikatakan oleh penulis ini wahwal hasal. Wahwal asal. Berarti asal daripada isim, ya. Asal daripada isim itu apa? Mu'rab. Maka kalau yang namanya asal, mayoritas isim itu apa? Bisa berubah keadaan akhir. Nah, maka suatu kaidah dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin menghafal, maka hafalkan yang sedikit, hafalkan yang minoritasnya. Nah, berarti nanti ada isim yang mabni dan isim yang mabni itulah yang harus kita hafalkan. Ya. Nah, mu'rab itu adalah ma taghayyara akhiruhu, yang berubah akhirannya bisababil awamili, disebabkan adanya amil-amil ad-dakhilat yang masuk alaihi atasnya, imma lafzon, ya, bisa dia lafaz secara lafaz, maksudnya adalah perubahan keadaan akhirnya itu terlafazkan. Contoh di sini adalah Zaid dan juga Amr, ya. Wa imma takdiron, dan bisa pula dia secara takdir. Contohnya di sini adalah Musa dan Fata. Kita tahu Musa dan Fata adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah, yaitu isim maksur. Apa sebabnya? Apa sebabnya pada isim maksur ini perubahan i'rab yang ada di akhir kata tersebut tidak nampak oleh kita atau tak terbaca? Apa sebabnya? Ta'adzur ya.
Ya, ta'adzur. Nah, baik. Kemudian yang kedua adalah mabni. Dikatakan di sini wahwal fara. Jadi isim yang mabni itu adalah cabang, minoritas. Ya. Nah, apa itu mabni? Ada isim yang mabni. Nah, wahwa ma la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah keadaan akhirnya. Bisababil awamil, ya, walaupun meskipun disebabkan ada amil yang masuk ad-dakhilah alaihi kepadanya. Ini ya, beliau berikan jenis-jenis isim yang mabni, yaitu apa? Mutmarat. Nah, mutmarat itu apa? Domir, ya. Baik itu nanti yang rofa, munfasil, ya, atau rofa muttasil. Yang rofa muttasil ini yang berkedudukan sebagai apa? Fa'il. Nah, kalau rofa yang munfasil itu yang berkedudukan sebagai mubtada. Huwa huma hum, hiya huma huna. Kalau yang rofa muttasil itu apa? Tatitu, yang nyambung sama fi'il. Ya, yang nyambung sama fi'il. Nah, kemudian nanti ada nasab. Nasab muttasil atau nasab munfasil dulu. Nasab munfasil itu adalah iyahu, iyaha, iyahum sampai iyaya. Itu semua nasab munfasil. Dia domir yang i'rabnya nasab, ya, akan tetapi terpisah. Nah, biasanya datang dalam kalimat kondisinya itu didahulukan. Nah, contoh di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu adalah domir nasab munfasil. Begitu ya. Dan ada juga domir nasab yang muttasil bersambung. Berarti domir-domir yang berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Ya, domir nasab yang muttasil. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada nasab apa domir yang khafat di situ. Nah, berarti dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih, nyambungnya sama isim. Nah, itu salah satunya. Kemudian dia bisa juga nyambung sama huruf jer, ya. Nah, majrur kan dia. Nah, majrur di situ maksudnya apa? Jarin. Jadi nanti letak i'rabnya isim yang mabni itu pada mahal nanti ya. Fi mahal apa, fi mahal apa, fi mahal apa. Begitu. Nah, ini yang pertama adalah domir. Kemudian yang kedua adalah asma isyarat, isim syarat. Syarat. Nah, isim syarat ini adalah isim-isim yang tentunya nanti dia butuh kepada jawab. Apa saja isim syarat tuh? Hah? Man. Ini harus dihafal nih. Man, Man. siapapun. Ma. Ma, apapun. Kemudian ada juga madza, ya. Kemudian ada mata, ya. Kemudian ada ayyana. Nah, Aina. kemudian ada apa? Aina, Aina. aina bisa isim istifham, ya, bisa pula isim syarat, begitu, ya. Kemudian ada apa lagi? Haitsuma, ya. Kaifama. Nah, dan kaifama, Kaif. ya, begitu. Nah, itu isim syarat. Kemudian ada isim istifham, ya. Isim istifham. Isim istifham apa saja isim istifham? Hah? Hal. Maza, mata, ayana, aina, kaifa, ana, kam. Itu isim istifham semuanya ya. Atau 5W1H dalam bahasa Arab ya. Maza. Nah, itu termasuk apa? Nah, isim Istifham. istifham. Dan ini mabni tentunya. Kemudian ada isim isyarah. Ya, ada isim isyarah. Isyarah. Isim isyarah ada apa? Ada ha, Ada. Hadihi. ada ha. Dalika. Hadhihi Bahkan dzalika Tilka. tilka nah, zalika, tilka, terus apa lagi? Zanika, Haula. dzanika haula
Ya haula'i ulaika. Nah, haula'i itu adalah isim isyarah jamak dari hadza hadhihi. Ulaika isim isyarah jamak dari ya ulaika Dzalika tilka. tilka. Terus apa lagi? Nah, yang musana yang gimana musana? Tanika. Dzalika. Zanika, zanika. Ya, zanika itu yang mudzakkar. Ya. Dzalika. Tilka. Tilka. Tanika. Kalau yang mudzakkar apa? Hadzani. Ya, yang untuk yang dekat apa? Yang dari haza hazihi, hadzani dan hatani. Hatani. Ya. Nah, itu bentuk musana dari apa? Hadza kalau hadzani. Kalau Ada. hadza itu bentuk musana dari apa? Hazihi. Nah, kalau bentuk musana dari zalika apa? Zani. Zanika, Dzalika. Nah, ya. Tanika. Kalau bentuk Tanik. musana dari tilka. Tanika. zanika. Tanika. Nah, bahkan tanpa huruf H-nya pun itu sudah bisa menjadi isim isyarah. Za. Nah, ya, tanpa H. Karena memang isim isyarah itu adalah za di sini. H di situ adalah harfu tanbih. Ya, harfu tanbih. Begitu ya. Berikutnya adalah isim fi'il. Ya, isim fi'il. Isim fi'il ini dia isim tapi maknanya fi'il. Kalau makna fi'il nanti ada makna fi'il madi, ada makna fi'il mudhari, ada makna fi'il amr. Ya, contoh yang maknanya fi'il madi itu adalah hayhat, hayhata. Ya, hayhata. Kemudian yang maknanya fi'il amr itu ada sah, bermakna uskut. Ya, ada sah. Ya. Kemudian juga ada ufin. Ufin ini adalah fi'il apa isim fi'il amr. Nah, begitu pula amin. Nah, ya. Ini lafal amin yang kita baca setiap ada doa, ya berakhir doa, begitu. Amin ini juga isim fi'il amr, maknanya apa? Istajib, kabulkanlah. Begitu. Nah, ini semua mabni. Dan berikutnya adalah asma'il mausulat, yaitu apa? Isim-isim mausul, kata sambung. Sambung. Alladzina, allati, ya, dan allati, ada allai. Nah, ada lagi isim mausul yaitu man. Ya, man dan ma. Masya Allah. Jadi man itu bisa isim istifham, sekaligus syarat, bisa juga dia sebagai isim mausul. Oke. Nah, ya. Nah, ini isim-isim yang mabni. Ya, isim-isim yang mabni. Dalam maktutat, ini ada ini naskah ininya, naskah kunonya. Nah, ini catatan untuk yang oke, datang dalam bentuk ma'rifat al-asma al-af'al. Nah, kalau ini kan dinakirahkan asma'il af'ali gitu. Nah, kalau dalam manuskrip itu ma'rifat al-asma gitu ya. Baik. Nah, untuk yang mabni ini faminhu maka diantaranya ya yubna. Nah, ma yubna ala sukun ya. Ada yang dimabnikan di atas ada yang dimabnikan di atas sukun. Kita udah belajar pada pertemuan lalu bahwasanya mabni ini ada kondisi-kondisinya. Nah, mabni di atas harokat maupun mabni di atas sukun, mabni di atas huruf atau mabni di atas penghilangan huruf, begitu.
Nah, ini mabni di atas huruf, mabni di atas sukun, contohnya adalah kam. Ya. Nah, kam. Ya. Dan di antaranya pula ada yang yubna alal fathi, dimabnikan di atas fathah, yaitu aina. Dan juga di antaranya ada yang dimabnikan di atas kasrah, yaitu amsin. Wa minhu ma yubna ala dhammi, dan di antaranya pula ada yang dimabnikan di atas dhammah, dhammi, ala dhammi, yaitu haitsu. Nah, nah, ya, baik. Asal fil mabni, nah, asal pada mabni itu dia mabninya di atas sukun. Oke, ya. Asal mabni, ya. Asal kata yang mabni itu dia di atas apa? Di atas sukun. Al aslu fil mabni ayyubna ala sukuni. Nah, ya. Kalau asal pada i'rab itu apa? Harokat nantinya. Nah, asal daripada i'rab itu dengan harokat, dan harokat apa nanti asalnya dhammah. Nah, ya. Baik, kita baca di sini tulisan pensyarah. Qauluhu wa huwal asl. Perkataan musannif wa huwal asl. Nah, yang mana di sini berarti wa huwal asl? Yang mu'rab. Ya, yang mu'rab. Nah, kan dikatakan apa? Isim itu asalnya mu'rab. Ya. Ay walihada qaddamahu al-musannifu. Nah, dan oleh karena inilah qaddamahu al-musannif, musannif mendahulukannya. Fa idza ja'al ismu mu'raban. Nah, perhatikan ini kaidah bagus sekali, ya. Kalau datang isim yang di i'rab, maksudnya isim mu'rab, ya. Fala yus'alu an sababi i'rabihi. Maka jangan ditanya, ya, sebab pengi'rabannya. Naam, sebab pengi'rabannya. Naam. Lima ji'ihi alal asal. Kenapa demikian? Karena dia datang di atas asalnya. Jadi segala hal yang datang di atas asalnya itu tidak usah dipertanyakan. Contoh seperti manusia, kenapa matanya dua? Begitu. Asalnya memang dua, ya. Nah, jadi tidak perlu ditanyakan. Nah, contoh misalkan kata Zaidun, kenapa dia di i'rab? Nah, tidak perlu begitu. Tapi katakan kenapa i'rabnya di situ? Kenapa penanda i'rabnya itu domah? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Kenapa penanda i'rabnya itu fathah? Kenapa penanda i'rabnya itu kasrah? Nah, itu yang dipertanyakan. Nah, ya. Kalau datang isim-isim yang mu'rab demikian. Maka di sini dikatakan oleh pensyarah, wa innama yus'alu amma kharaja anil asal. Dan sesungguhnya isim mu'rab itu ditanya terhadap apa-apa yang keluar dari asal. Ya, nah, contoh isim kenapa mabni itu? Ini kan keluar dari asal. Nah, ya, isim-isim yang mabni. Karena memang asal daripada isim itu apa? Mu'rab di i'rab. Ya, wa huwal mabni limadza, ya, limadza buniya, kenapa dia dimabnikan? Naam, li khuruji anil asal, tentunya karena dia keluar dari asal. Ya, sebagaimana orang itu, naam, kenapa tangannya satu? Begitu. Nah, itu baru ditanyakan. Naam, bukan nanti pas tangan dua. Kenapa tangan kamu dua? Begitu. Nah, ya. Nah, seperti ini analoginya. Barakallahu fikum. Wa inna makanal aslu, ya, fihi al-i'raba, ya. Naam. Wa inna makanal aslu fihi al-i'raba, dan sesungguhnya, ya, asal pada isim itu adalah i'rab. Nah, kenapa saya fathah i'rabnya di situ menjadi apa? I'raba. Saya baca i'raba itu dengan fathah. Khobar kana.
Sahih. Nah, ikhtisasihi. Nah, ini karena kekhususannya. Nah, karena pengkhususannya. Ya. I'rab itu menjadi asal pada isim. Ya, bita'aku bima'anin alaih. Ya, karena dia kekhususannya itu apa? Ada pergantian makna di situ. Bita'akub dengan pergantian makna alaihi di atas ya isim tersebut. Nah, ya. Di atas kata yang beri'rab. Nah, seperti fa'iliyah. Nah, kata yang beri'rab itu dia bisa berubah-berubah itu di dalam kalimat kedudukannya. Nah, kedudukannya dia kadang menjadi subjek dan kadang juga menjadi objek maf'uliyah. Nah, wal idofah dan juga terkadang dia menerima sandaran, ya. Gitu. Nah, takiru fit tamyiz bain ilal i'rab, ya. Taftaqiru fit tamyiz baina ilal i'rab. Itu pada hal yang membedakannya. Nah, taib ya. Telah cukup pada tamyiz diantaranya kepada i'rab. Nah, ya. Wa qawluhu dan perkataan musannif contohnya Musa dan Fata. Musa dan Fata. Taqaddama al-kalamu ya. Taqaddama al-kalamu telah berlalu tentunya al-kalam pembahasan tentang Musa dan Fata. Ya ala hadza di atas ini fil kalami ala al-i'rab ya. Pada pembahasan di i'rab ya. Nah, ya sebab takdir ya i'rab itu ditakdirkan. Ya, udah dibahas Musa dan Fata. Nah, di sini kesimpulannya apa? Nah, wal hasilu annal i'raba al hasil di situ maknanya adalah kesimpulan. Nah, al hasilu annal i'raba huwa nafsu taghyir. Kesimpulannya bahwasanya i'rab itu apa? Nah, nafsu taghyir perubahan itu sendiri. Ya, nafsu taghyir itu artinya adalah perubahan itu sendiri. Minar raf'in dari rafa ila ghairihi kepada selainnya. Nah, wa anal mu'raba dan bahwasanya mu'rab itu huwa nafsul kalimah, yaitu kata itu sendiri allati yaqa'u 'alaiha hadza taghyir, yang terjadi atasnya perubahan ini. Perubahan yang ada di akhir kata. Wa kadzal qawlu fil bina'i wal mabni. Dan demikian pula lah pembahasan pada bina dan mabni. Ya. Qawluhu mabni ya qawluhu mabni wa mabni ila akhirih ya. Mabni ila akhirih berarti yang mana? Wal faru wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi al-awamil ad-dakhilati alaih. Nah, dan seterusnya. Nah, maka mabni di sini adalah diddul mu'rab, lawan dari mu'rab. Wa huwa kama qala al-musannif dan dia sebagaimana yang dikatakan oleh musannifu yaitu al-Imam Ar-Ra'aini, penulis Mutamimah, apa? Yaitu apa? Ma la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah akhirnya. Contoh seperti haula'i ini apa? Isim isyarah. Masalan, min qaulika dari perkataan antum. Contohnya di sini, lihat kalimatnya. Naam, ya. Ja'a haula'i. Dia kemasukan amil rofa yaitu apa? Fi'il madi. Tapi kelihatan nggak tanda rofanya? Ya, boro-boro kelihatan karena memang dia tidak akan pernah bisa mengalami perubahan meskipun dimasuki amil nasab, amil jer begitu. Tetap seperti itu saja bentuknya haula'i, haula'i, haula'i. Ya, maka nanti haula'i ini letak i'rabnya adalah fi mahal. Nah, ya dia kan mabniun alal kasri. Ya, fi mahali raf'in sebagai apa? Fa'il dari ja'a. Begitu nanti mengi'rabnya. Begitu pula ra'aitu haula'i, haula'i di sini dia pada mahal nasab. Ya, karena ra'aitu ini adalah amil nasab, sebuah kalimat sempurna yang menuntut harus adanya objek. Ya, karena ra'a itu kata kerja
apa? Transitif yang butuh kepada objek, ya, mutaaddi bahasa Arabnya. Berikutnya marortu bihaulai. Haulai bersandar dengan huruf jarbah. Berarti majur dia. Maksudnya majur di sini jangan katakan majur tapi fi mahali jarrin. Ya, i'rabnya apa? Haulai itu adalah isim isyarah mabni alal kasri. Ya. Nah, dia fi mahali jarrin, ya. Litisari biba, ya, biba bil jar. Nah, karena dia bersambung dengan apa? Ba, ya, ba'il jarri. Ba, huruf ba jar. Nah, fa anta tara, kamu akan melihat anna haula'i, bahwasanya haula'i qad dakhala, sungguh dia apa namanya? Qad dakhala alaihi amilu raf'in, sungguh telah masuk kepadanya amilu raf'in, amil rafa, ini pada contoh yang pertama, kama fil mithalil awal, pada contoh yang pertama, wa huwa ja'a ini amil rafa, wa amilu nasbin kama fil mithalis tsani, sebagaimana pada contoh yang kedua kemasukan amil nasab, yaitu apa? Ra'aitu. Nah, ya. Wa amilu khafdin kama fil misal salis, sebagaimana amil khafad di mana? Di contoh yang ketiga. Ya, huruf ba. Ya, wa huwa ma'a dzalik. Ya. Nah, wa huwa ma'a dzalik, dan dia bersama dengan itu apa? Lam yata'atsar. Masya Allah, tidak terpengaruh. Lam yata'atsar. Enggak pengaruh gitu. Bihadhil awamil, dengan amil-amil ini. Amil rafa, amil nasab, amil jar, enggak memberikan pengaruh sedikit pun. Ya, bal, ya, bahkan, naam, lazima torikotan, konsisten dalam satu keadaan, dalam satu jalan, ya, torikotan keadaan, wahidatan, ya, dalam satu keadaan, fil istimali, dalam penggunaannya, ya, wahia apa? Kasru akhirihi, ya, penggunaannya selalu apa? Kasru, di kasro akhirnya. Inda jamil i'rab, ya, pada seluruh apa? Inda jamil arab. Naam, ya. Ya, pada seluruh apa? Perkataan orang-orang Arab. Nah, intinya apa? Selalu di kasroh. Itu berarti menandakan dia mabni. Mabni alal kasri. Fahuwa mabni alal kasri, kan? Fi mahali raf'in fil misalil awal. Nih i'rabnya nih. Nah, i'rab yang pertama. Wa fi mahali nasbin fil misalis sani. Mahal nasab ya. Fi mahali jir fil misalis salis. Wa hakadzal qaul fi baqiyatil mabniyat. Nah. Dan demikianlah pembahasan pada sisa-sisa isim mabni tadi. Ini didatangkan satu contoh saja, ya. Isim dari rangkaian isim isyarah. Kalau kita nanti temukan, ya, isim syarat, nah, isim istifham, isim fi'il, isim mausul, isim domir, nah, ya, atau isim-isim yang nanti dia sebagai zorof mabni. Nah, ada kan zorof yang mabni, contohnya amsi, mabni al kasri juga tuh. Ada haitsu, ya kan, tuh zorof itu. Walaupun tidak semua zorof mabni. Nah, maka kita nanti i'rabnya apa? Limahalliha, kepada mahalnya. In kana laha mahallun, jikalau dia punya mahal. Barakallahu fik, ya. Wa amma alfadhuha fa innaha la tataghayyar. Nah, adapun lafalnya itu maka sesungguhnya la tataghayyar, tidak akan berubah. Nah, di sini in kana laha mahal, kalau dia punya mahal. Berarti nanti ada, ya, kata atau kalimat, ya, yang tidak memiliki mahal. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Qauluhu kal mutmarat. Qauluhu kal mutmarat. Nah, seperti apa? Domir-domir. Naam, ila akhirih. Hadhihi sittatu anwa'in minal mabniyat. Dia jenis yang keenam. Naam, dari isim yang dimabnikan. Ya. Kal mutmarat. Nah, annal asla, ya, wa taqaddama ma'na, dan telah berlalu maknanya tentunya bahwasanya asal pada isim itu adalah apa? Al-i'rabu. Nah, ini di domah tuh, ya. Nah, jadi apa dia di domah nih? Kan annal asla fil asma'i al-i'rabu. Nah, jadi jangan dibaca fil asma'il i'rabi. Ngaco itu. Ya. Ada pengajar mutamimah bacanya demikian. Nah, fil asma'il i'rabi. Kalau dibaca kasrah i'rabi, i'rabi jadi apa? Naat buat asma. Cocok? Enggak, ya.
Begitu. Nah, Ali Rob ini sebagai khobarnya siapa? Anna. Gitu ya. Nah, jadi asal pada isim itu apa? I'rab fala yus'alu amma ja'a 'alal asal. Tidak ditanya ya terhadap dia datang di atas asalnya. Wa inna ma yus'alu amma kharaja 'anil asal. Ya. Dan tiada lain dia ditanya terhadap apa yang keluar dari asalnya. Wa huwal asmaul mabniyah. Nah, inilah isim-isim yang mabni. Nah, ya. Jadi ada berapa isim yang dimabnikan tadi? Ada 6 yang ditunjukkan oleh Al-Imam Ar-Ra'ini. Mutmarat, asma syarat, asma istifham, asma isyarah, asma laf'al, kemudian asma mausulat. Betul ada 6? Iya, 6 ya. Maka dikatakan di sini hadis sittatu anwa. Ya. Domir itu adalah isim di antara isim yang dimabnikan yang 6 tadi. Fayuqal. Nah, maka yang dikatakan di sini adalah limadza limadza buniyatil mutmaratu. Buniyatil mutmaratu. Asalnya kan buniyat. Kenapa mutmarat itu dimabnikan? Wa asma'us syarat ila akhirih. Dan juga isim-isim syarat. Nah, ini yang harus ditanya. Ini harus ditanya. Nah, Masya Allah beliau berikan jawaban di sini. Al-jawab al-ijmali, ya, jawaban secara global, anna hadhil asma'a, ya, asbahatil hurufa. Asbahatil hurufa. Bahwasanya isim-isim mabni yang disebut tadi oleh Al-Imam Ar-Ra'ini dalam matanya, dia menyerupai huruf. Oleh sebab itu dia dimabnikan karena huruf, ya. Karena huruf secara, ya, kesepakatan ulama dia mabni. Nah, tak ada satupun ulama yang menyelisihi hal tersebut. Ya. Shibhan qawiyan. Masya Allah. Nih. Shibhan qawiyan dengan penyerupaan yang sangat kuat. Ya. Nah. Wal hurufu mabniyatun, dan huruf itu dimabnikan semuanya. Ya. Nah, ini kaidah juga teman-teman. Nah, ini kaidah juga. Wasyai' idza ashbaha asyai'a, dan sesuatu itu, ya, dan sesuatu itu apabila dia menyerupai sesuatu apa? Akhadha hukmahu, dia akan mengambil hukumnya. Mirip seperti hadis Nabi yang apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Berarti hukum yang berlaku kepada mereka, kaum yang diserupakan, berlaku juga kepada kaum yang menyerupakan. Nah, makanya perlu tahzir, peringatan kepada orang-orang demikian. Dan inilah dakwah, ada di tahzir. Memberikan apa? Peringatan, bagian dari nahi mungkar. Nah, ini kita lagi bahas persoalan bahasa, dan memang demikian kaidahnya ya. Nah, karena isim itu menyerupai huruf, maka langsung dia mengambil hukumnya, yaitu apa? Menjadi mabni. Karena huruf itu apa? Mabni. Naam ya. Fakulu wahidin min hadhil asma. Maka setiap salah satu dari isim-isim ini asbaha al-harfa. Ya. Asbaha al-harfa. Dia menyerupai huruf fi syai'in muayyanin, pada sesuatu yang telah tertentu, ya, muayyanin. Nah, imma fil wada'i, bisa pada peletakannya, au fil makna, ya, atau pada makna, au fil isti'mal, atau pada penggunaannya, au fi ghairi dzalik, atau pada selain dari 3 tadi, baik peletakan, makna, penggunaan, begitu. Nah, fasara, maka jadilah 6 isim tersebut, ya, bisababi hadza syibhi mabniyan. Nah, dengan sebab penyerupaan ini dia menjadi apa? Mabniyan. Mabniyan di sini dia nasab karena khobar, jadi khobar dari apa? Sara. Nah, wa fi hadzal qadr, nah, dan pada ukuran ini, nah, pada ukuran ini minal ijmali kifayah, nah,
dari apa namanya pengglobalan ini tentunya kifayah sudah cukup lil mubtadi bagi pemula. Masya Allah ya, ternyata kitab ini masih dikatakan untuk mubtadi, pemula. Luar biasa. Nah, tapi pemula yang kelasnya menengah, teman-teman semua. Ya. Nah, jadi dicukupkan ini. Dikatakan apa? Dari sisi peletakan, dari sisi makna, dari sisi penggunaan, penyerupaan si isim itu kepada huruf. Nah, masih ngambang nggak sebetulnya? Masih ngambang karena kita contohnya gimana ini peletakan, contohnya gimana pemaknaan, contohnya penggunaan gimana? Nah, itu langsung diisyaratkan oleh beliau ya pensyarah di sini. Waman aroda at-tafsila, siapapun yang mau rinciannya, faliarji maka hendaklah dia itu pulang tuh kembali ilal asal ya, kembali kepada asal. Nah, maksudnya asal di sini adalah kitab yang membicarakan usulun nahwi. Ada kitab yang membicara tentang usulun nahwi. Ya, nah, au ghairihi minal mutawwalat atau yang selainnya dari kitab yang panjang-panjang. Ya. Nah, maka oleh sebab itu kami pilihkan syarahnya ini ya ketimbang syarah Al-Ahdal. Ya, Al-Ahdal itu syarahnya berjudul Al-Kawakib Ad-Durriyah. Cukup tebal dan bahasanya ya sedikit lebih rumit dari ini. Dan pembahasannya cenderung lebih rinci. Baik. Wa qauluhu dan perkataannya faminhu ya. Nah, mabni yanqasimu ila arba'ati aqsam. Mabni itu terbagi menjadi 4 pembagian. Kita cepat saja. Al-mabni ala sukun. Nah, mabni di atas sukun wa yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Taib. Mabni di atas sukun ini terjadi pada isim, fi'il dan huruf. Contohnya kam. Kam ini kan pada isim. Ya, kum ini apa? Fi'il. Hal ini huruf. Huruf istifham toh. Wasani al-mabni ala al-fathi wa yakunu aidon fil ismi wal fi'li wal harf. Nah, mabni yang dimabnikan di atas fathah ini juga terjadi pada isim, fi'il dan juga huruf. Contohnya aina pada isim, isim istifham. Ya. Nah, kemudian koma pada fi'il madi, mabni toh. Nah, memang fi'il madi semuanya mabni. Wasaufa, saufa ini huruf. Huruf apa masih ingat? Taswif. Makna al-mustaqbalu al-ba'idu. Nah, as-salis al-mabni 'ala al-kasri wa yakunu fil ismi wal harfi faqat. Taib. Ya kan karena fi'il itu enggak menerima kasroh. Nah, jadi mabni atas kasroh, di atas kasroh ini hanya terjadi pada isim dan juga huruf. Ya, contohnya amsi dan lamjer. Lamjer itu apa? Nah, kasroh dia. Nah, contohnya hadali Zaidin. Nah, ini milik Zaid. Begitu. Ya, itu kalau makna lamnya di situ adalah tamlik, kepemilikan. Warabi' al-mabni 'ala dhammi, mabni di atas dom, mabni di atas dhammah. Nah, wa yakunu aidan fil ismi wal harf. Ya, jadi nggak ada fiil yang mabni di atas dhammah. Ini pada asalnya teman-teman semua ya. Nah, pada asalnya. Walaupun nanti ada fiil yang dia di dhammah ya, huruf lam fiilnya, huruf terakhir fiilnya itu karena menyesuaikan. Nanti kita bahas tuh. Itu di bawah ada disediakan penjelasannya sama pensyarah. Nah, contohnya di sini yang terjadi pada isim haitsu. Ini mabni ala dhamm. Min haitsu, kemasukan min dia tetap haitsu bukan min haitsi. Dan juga munzu. Munzu ini huruf. Ya, huruf dia. Ala qauli man ja'alaha harfan. Di atas pendapat yang menjadikan munzu itu sebagai huruf. Berarti diperselisihkan nih munzu ini kehurufannya. Taib, ini akan kita dapati perselisihannya di mana di kitab Qatrun Nada insyaallah. Nah, wa ammad dhammu dan adapun fiil yang mabni di atas dhammah. Nah, ini kan contohnya seperti dorobu. Ya. Nah. Nah. Nah, ini sejatinya apa? Untuk menyesuaikan ya, munasabah lil munasabah la dhammu binaihi. Jadi bukan domah binanya itu. Binanya ini tetap fathah. Kan dia makanya Imam Najur mengatakan apa? Fil madi itu apa? Maftuhul akhiri abadan. Nah, maftuhul akhiri abadan. Di fathah akhir selama-lamanya. Adapun dia bisa menjadi sukun. Ya, kapan fil madi sukun? Ketika apa? Litisali bi ta'il fa'il. Kalau dia bersama dengan ta' fa'il. Kapan dia domah? Kalau dia bersama dengan wawul jamaah. Nah, ya.
Maka di situ nanti mabni ala al-fathi al-muqaddari. Mana'a min zuhuriha ya istighalul mahalli bil harakatil munasibah. Kalau kita ingin mengi'rab kata kerja kata dorobu. Ya, wal waw fa'iluhu. Nah. Wal aslu dan asal pada setiap yang dimabnikan ya, baik itu isim maupun fiil ataupun huruf. Nah, ya. Bagaimana nih ayyubna ala sukun? Dia dimabnikan di atas sukun. Ya. Li khiffatihi karena ringannya dia. Wastishaban ya. Wastishaban dan menyertai lil asli kepada asal alladhi huwa adamul harakat. Ya. Kembali kepada asal yang dia itu tidak ada harokat. Nah, ya. Ya kan mabni. Isim yang mabni itu berarti apa? Tidak berubah. Perubahan itu ditandai adanya pergerakan. Pergerakan dalam bahasa Arab apa? Harokah. Makanya asal dari mabni sukun bukan harokat. Sukun kan bukan harokat. Sampai sini bisa difahami? Al-fahim tumilahuna ya ikhwah. Insyaallah fahimna. Fahimna insyaallah. Fala yu'dalu maka tidak boleh dipalingkan anhu darinya ilal harokah kepada harokat. Illa kecuali lisababi yaqtadi dzalik. Kecuali karena adanya sebab yang menuntut untuk itu. Contohnya apa sebabnya nih? Ketika isakinain. Ya, ketika isakinain. Seperti bertemu dua sukun, maka apa? Yang tadinya mabni itu langsung diharokatin. Ya, baik kasroh maupun harokat fathah. Harokat kasroh contohnya ketika fi'il madi yang diakhiri oleh tak ta'nis, sakinah. Nah, bertemu dengan apa? Ya, isim ma'rifat yang awalnya itu ada alif lamnya. Alif lam kan sukun, maka sukun yang pertama itu tak sukun pada fi'il madi di kasroh. Atau bisa juga dia diharokati fathah pada kata min. Min sama al-baiti. Nah, ini bukan minil baiti tapi jadinya apa? Minal baiti gitu. Di fathah min yang tadinya sukun kan? Ya. Kenapa? Karena min kan huruf. Semua huruf itu apa? Nah, dia huruf jar tuh. Mabni ya kan? Mabniun alal kasri min itu ya. Nah, mabniun ala sukun. Afwan. Nah, tetap kalaupun dia di fathah jangan dikatakan mabni alal fathi. Ya, mabni ala sukun. Ya. Nah, kenapa? Karena fathahnya itu sebab-sebab tertentu saja. Litiqai sakinain itu salah satu sebabnya. Barakallahu fikum, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Ya, pembahasan isim Arab dan isim mabni. Nah, selanjutnya tentu kita akan belajar tentang fiil ya. Fiil juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, fiil yang mabni itu ada dua yaitu fiil madi dan fiil amr. Bagaimana konsep dan pembahasan selanjutnya? Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Fil liqa al-qadim insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Khair Ustaz. وإياكم جميعا